Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi. Perkenalkan, nama saya Diva Anggreni, NIM 2001104 sebagai presentator pertama. Sebelum kita melanjutkan untuk presentasi materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu Deska Z. Elzuela, Diva Anggreni, Fiska Patricia Safita, Ilham Sabandi, Mazaya Putri Anabesi, Selviani Putri, dan Sinta Liana Ruska. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai distribusi toksikan. Apa itu distribusi toksikan? Nah, jadi setelah mengalami absorpsi dan masuk sirkulasi sistemik, zat berada dalam bentuk bebas atau terikat oleh protein plasma. Jumlah obat yang berada dalam kondisi tidak terikat atau bebas akan menentukan kecepatan proses selanjutnya, yaitu distribusi, metabolisme, atau ekskresi. Obat bebas yang dapat menembus jaringan kemungkinan akan disimpan, diaktifasi, atau didetoksifikasi. Obat yang terikat oleh protein plasma akan menjadi depot penyimpanan, sementara yang akan membentuk keseimbangan dengan obat yang terdistribusi, termetabolisme, atau terekskresi. Setelah terdistribusi, obat dapat tersimpan di tempat-tempat tertentu. Zat lipofilik seperti pestisida terklorinasi tersimpan di lemak, fluorida dan timah tersimpan di tulang. Jika suatu zat kimia memasuki darah, ia didistribusi dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi ke tiap-tiap organ tubuh berhubungan dengan aliran darah di alat tersebut. Mudah tidaknya zat kimia itu melewati dinding kapiler dan membran sel, serta afinitas komponen alat tubuh terhadap zat kimia itu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan sebelumnya. Sebuah toksikan melewati membran sel melalui 4 macam mekanisme. Di antaranya yaitu, mekanisme yang pertama adalah difusi pasif, yang kedua filtrasi, yang ketiga transport dengan perantaraan karir, dan yang keempat adalah pencaplokan oleh sel. Adapun sedikit penjelasan mengenai mekanisme tersebut. Yang pertama adalah difusi pasif. Sebagian besar toksikan melewati membran sel secara difusi pasif sederhana. Laju difusi berhubungan langsung dengan perbedaan kadar yang dibatasi oleh membran itu dan daya larutnya dalam lipid. Yang kedua, filtrasi. Membran kapiler dan glomeruli mempunyai pori-pori yang relatif lebih besar. Hal ini memungkinkan lewatnya molekul-molekul lebih besar pula. Yang ketiga, transport dengan perantaraan karir. Proses ini melibatkan pembentukan kompleks zat kimia dan karir makromolekular di satu sisi membran. Yang keempat, pencaplokan oleh sel. Partikel-partikel dapat ditelan oleh sel. Bila partikel itu benda padat, prosesnya disebut fagositosis, dan bila cairan disebut pinositosis. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses distribusi toksikan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi proses distribusi toksikan, yaitu faktor biologis dan faktor sifat molekul toksikan. Yang pertama, faktor biologis, di antaranya yaitu laju aliran darah di organ dan jaringan, sifat membran biologis, perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Yang kedua, faktor sifat molekul toksikan. Di antaranya yaitu ada ukuran molekul, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan, kelarutan, dan sifat kimia. Materi selanjutnya yaitu pengikatan dan penyimpanan. Pengikatan suatu zat kimia dalam jaringan dapat menyebabkan lebih tingginya kadar dalam jaringan itu. Ada 2 jenis ikatan yang utama, yaitu ikatan kovalen dan non-kovalen. Ikatan kovalen bersifat tidak reversibel dan pada umumnya berhubungan dengan efek toksik yang penting. Sedangkan ikatan non-kovalen biasanya merupakan yang terbanyak dan bersifat irreversibel. Oleh karena itu, proses ini berperan penting dalam distribusi toksikan ke berbagai alat tubuh dan jaringan. Selanjutnya yaitu bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan. Yang pertama ada protein plasma,
di mana fungsinya mengikat senyawa asing dan beberapa komponen fisiologis normal dalam tubuh. Yang kedua ada liver dan ginjal, di mana fungsinya untuk mengeluarkan toksikan. Organ liver cukup tinggi kapasitasnya dalam proses bitransformasi toksikan. Yang ketiga ada lemak. Toksikan yang daya larutnya tinggi dalam lemak memungkinkan konsentrasinya rendah dalam target organ, sehingga dapat dianggap sebagai mekanisme perlindungan. Dan yang terakhir ada tulang. Penyimpanan toksikan pada tulang dapat atau tidak mengakibatkan kerusakan. Contoh, Pb tidak toksik pada tulang, tetapi penyimpanan fluorida dalam tulang dapat menunjukkan efek kronik atau skeletal fluorosis. Selanjutnya, metabolisme toksikan. Pada umumnya, zat toksik atau racun yang berupa senyawa yang lebih lipofit akan segera diabsorpsi melintasi kulit, paru, atau saluran cerna. Ketoksikan racun itu terutama dalam hal identitas dan lama aksinya. Salah satu ditentukan oleh kadar dan lama tinggal racun tersebut. Salah satu faktor tersebut adalah metabolisme yang bersama dengan sistem ekskresi merupakan perangkat eliminasi zat asing yang ada di dalam tubuh. Metabolisme racun dapat diartikan sebagai perubahan hayati zat kimia toksik menjadi sesuatu metabolit yang secara kimia berbeda dengan zat kimia induknya. Dalam diri makhluk hidup, artian ini mengandung makna yaitu di dalam tubuh zat kimia toksik memungkinkan mengalami perubahan bentuk struktur molekul melalui zat mekanisme reaksi tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tempat metabolisme. Berlangsungnya metabolisme zat asing di dalam tubuh itu dapat terjadi di dalam hati, ginjal, usus, kulit, kelenjar kelamin, dan mungkin plasenta. Meskipun demikian, hati merupakan tempat metabolisme yang utama, karena hati diantaranya berfungsi mengelola sistem pembuluh darah dan sistem parenkim hepatika. Racun itu pertama kali melintas hati, kemudian menyimpan ke dalam parenkim. Di dalam sistem parenkim hati terdapat aneka ragam sistem enzim pemetabolisme senyawa asing. Karena adanya sistem parenkim hepatika ini, maka dapat menjadi tempat metabolisme racun. Selanjutnya itu ada organ hati. Tempat metabolisme itu di sel parenkim atau hepatosit. Ginjal itu di sel tubulus proksimal. Paru itu di sel klara atau sel jenis 2, usus di sel batas mukosa, kulit di sel epitel, dan testis di tubulus seminiferous dan sel Sertoli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu ada jalur metabolisme. Jalur metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu jalur fase 1 dan jalur fase 2. Baiklah, sebelum kita masuk ke penjelasan di setiap fasenya, saya akan membahas tentang jalur metabolismenya. Seperti yang telah diketahui, pada umumnya metabolisme sianobiotika digolongkan menjadi dua jenis, yaitu metabolisme fase 1 atau reaksi fungsionalisasi dan metabolisme fase 2 atau reaksi konjugasi. Faktor utama yang menentukan jalur metabolisme sianobiotika ini adalah struktur sianobiotikanya. Sianobiotik adalah bahan kimia yang terdapat di dalam tubuh, namun tidak dibutuhkan atau diharapkan oleh tubuh makhluk hidup, atau tidak diharapkan terdapat dalam jumlah yang berlebihan. Contohnya adalah obat-obatan, bahan pengawet makanan, dan juga polutan. Sianobiotik harus diubah menjadi senyawa yang larut dalam air melalui suatu rangkaian metabolisme. Metabolisme sianobiotik ini dapat terjadi di hepar dan jaringan ekstrahepatik, yaitu paru, ginjal, mukosa, sel cerna, dan kulit. Kita masuk kepada fase 1. Fase 1 merupakan reaksi non-sintetik. Terjadi pembentukan gugus fungsional atau perubahan gugus fungsional yang sudah ada pada molekul sianobiotik. Tujuan dari fase 1 ini yaitu membuat senyawa menjadi lebih polar dan digunakan sebagai substrat untuk reaksi konjugasi pada fase 2.
Secara garis besar, reaksi ini meliputi yang pertama ada oksidasi, yaitu reaksi penambahan gugus O2 dan hilangnya gugus H+. Yang kedua ada reaksi reduksi, yaitu reaksi penambahan gugus H+, dan hilangnya gugus O2. Serta yang terakhir ada hidrolisis, yaitu reaksi penambahan OH- dan H+. Kita masuk kepada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan proses terbesar yang terjadi pada fase 1. Sebagian besar dikatalis oleh enzim sitokrom yang akan menghasilkan produk sampingan ROS atau reaktif oksigen spesies, misal superoksida dan hidrogen peroksida. ROS dapat merusak unsur-unsur di dalam mitokondria. Selanjutnya kita masuk kepada reaksi reduksi. Reaksi ini penting untuk pembentukan gugus hidroksil atau amino yang dapat membuat obat menjadi metabolit lebih polar. Reaksi yang termasuk dalam kelompok reaksi reduksi ini yaitu nitroreduksi, azoreduksi, dan reduksi dehalogenasi. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi hidrolisis. Hidrolisis xenobiotik, ester, dan amida menghasilkan asam karboksilat, alkohol, dan amina. Beberapa enzim hidrolisis yang penting antara lain kolinesterase, karboksilesterase, arilesterase, dan endopeptidase. Baiklah, kita masuk ke fase 2. Fase 2 ini merupakan reaksi sintetik atau reaksi konjugasi. Di dalamnya terjadi penggabungan substrat yang dihasilkan dari reaksi fase 1 pada gugus fungsionalnya dengan senyawa endogen, yaitu glukuronida, ester, sulfat, glutation, asam amino, dan juga asam asetat. Reaksi sintesis ini meliputi konjugasi dengan glukuronil, konjugasi dengan asam amino, konjugasi dengan glutation, konjugasi dengan sulfat, hidrasi, metilasi, dan juga asetilasi. Reaksi fase 2 dikatalis oleh enzim-enzim sitosolik kecuali glukuronil transferase. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada faktor yang mempengaruhi metabolisme toksikan. Seperti yang telah dikenal, metabolisme senyawa asing atau xenobiotika diawali dengan masuknya senyawa tertentu ke dalam suatu sel di mana terdapat sistem enzim yang dapat mengkatalisis perubahan hayati senyawa itu. Terdapat 3 faktor. Yang pertama ada faktor farmakologi, di mana faktor farmakologi ini banyak kaitannya dengan masalah. Bagaimanapun juga, demi mempertahankan hidup dan kehidupan, manusia tak pernah lepas dari makanan. Berbagai macam makanan ternyata tak sepenuhnya bebas dari zat kimia yang toksik atau xenobiotika yang toksik, yang mungkin berada di dalam makanan tersebut sebagai zat tambahan makanan, pencemar makanan, ataupun zat toksik alamiah. Faktor ini memungkinkan terjadinya peningkatan ketoksikan xenobiotika. Makanan yang setiap hari dikonsumsi oleh manusia mungkin mengandung induktor atau inhibitor. Dengan demikian, mungkin dapat meningkatkan ketoksikan obat ataupun xenobiotika lain yang masuk ke dalam tubuh. Baiklah, kita masuk ke faktor yang terakhir. Ada faktor susunan makanan dan lingkungan. Faktor susunan makanan dan lingkungan telah lama dikenal sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi keefektifan metabolisme xenobiotika terutama obat. Seperti yang telah diketahui, tubuh dapat terpelani baik secara sengaja dengan senyawa yang ditelan sebagai makanan, alkohol atau asap rokok, maupun tidak sengaja dengan senyawa yang tertelan sebagai air, pencemar air dan makanan, atau pencemar udara. Dalam bahasan ini, kelompok senyawa yang secara sengaja memejani tubuh diacu sebagai faktor susunan makanan. Sedangkan kelompok senyawa yang tidak sengaja membejani tubuh disebut sebagai faktor lingkungan. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga presentasi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.